Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du fal hadirun al hadirat a'azzakumullah. Hadirin pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Terkhusus bagi ananda siswa dan siswi SMP Darussalam yang semoga senantiasa Allah jaga dan semoga senantiasa Allah mudahkan dalam setiap urusan kebaikannya, terkhusus dalam masalah menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Setelah kita memuji dan memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang Allah Rabbuna Jalla wa ala tak henti-hentinya limpah curahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Sehingga syukur adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Syukur yang dimaksud adalah mempergunakan segala bentuk nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Rabbuna Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Kita masih membahas terkait dengan urgensi adab, terkhusus bagi mereka para penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah, tidak diragukan lagi bahwasannya adab dan akhlak dalam syariat kita ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Para salafus saleh terdahulu, mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, demikian pula para tabi'in rahimahumullah. Mereka menasihati agar setiap penuntut ilmu terkhusus dan umumnya setiap kaum muslimin memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Agar ilmu yang dikaji, agar ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Simaklah dengan sesama apa yang dipaparkan oleh seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang beliau wafat pada tahun 161 Hijriyah. Beliau berkata bahwasannya mereka yang dimaksud di sini adalah kaum salaf terdahulu tidak menyuruh dan mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu sampai mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Jadi, tahapan dalam belajar mereka yang mereka prioritaskan adalah mempelajari adab terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang beliau wafat pada tahun 181 Hijriyah. Beliau mengatakan, aku dahulu mempelajari adab selama 30 tahun. Kata beliau, pengalaman beliau belajar mengenai adab ini selama 30 tahun. Baru kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka, kata beliau, yaitu kaum salafus saleh terdahulu, mempelajari adab sebelum menuntut ilmu, sebelum belajar ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot dan berat yang teramat sangat utama, memiliki bobot yang berat dalam timbangan, dan pemiliknya teramat sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dengan sesama apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya, kata beliau, Allah sangat membenci
orang yang suka berbicara keji dan kotor. Dan juga dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, umat Nabi Muhammad SAW yang paling beliau sallallahu alaihi wasallam cintai, ya. Dan yang paling dekat majelisnya, yang paling dekat kedudukannya denganku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik atau mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ini lanjutan dari kajian akhlak dan adab bagi mereka para penuntut ilmu. Kita akan bahas terkait dengan adab para penuntut ilmu terhadap gurunya. Adab para penuntut ilmu kepada mereka orang-orang yang telah berjasa menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Poin yang pertama, bagi para penuntut ilmu hendaklah mereka menghormati dan memuliakan kedudukan sang guru. Ya, baik ketika guru itu ada di tengah-tengah kita ataupun dalam kondisi guru itu tidak berada di tengah-tengah kita atau tidak berada di hadapan kita. Posisi kita para penuntut ilmu, muliakan mereka, hormati mereka. Muliakan kedudukannya. Jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang sombong dan pongah di hadapan guru kita, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, adab selanjutnya bagi para penuntut ilmu, bagi saya dan bagi kita sekalian. Hendaklah para penuntut ilmu ketika berpapasan pertama kali dengan sang guru adalah mereka orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ucapkan salam kepada guru. Ya, ini termasuk di antara adab-adab para penuntut ilmu. Salam kepada guru, ucapkan, ya, dan minta izin ketika hendak masuk ke majelisnya atau ketika hendak keluar dari majelisnya. Ya. Bukan hanya sebatas di majelis dalam ruangan kelas semata. Ini pun berlaku dalam majelis virtual sebagaimana yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Ya, ketika masuk ke dalam kelas di Zoom misalnya, jangan lupa ucapkan salam. Ya, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian ketika pamit, hendak misalnya ada keperluan urgen misalnya hendak ke kamar mandi, jangan lupa izin. Jangan lupa izin. Jangan kemudian ya pergi tanpa pamit. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, hendaklah ia duduk di majelis ilmu dengan cara duduk seorang pelajar dengan penuh adab. Nah, ini sering Bapak tekankan bagi para penuntut ilmu. Ya, posisikan ya diri kita di hadapan para guru kita dengan sebaik-baiknya. Duduk di majelis ilmu ini diperhatikan oleh para ulama. Duduk di majelis ilmu dengan cara duduknya seorang pelajar. Duduk yang tertib, duduk yang rapi, ya, duduk dengan penuh adab, ya, tidak duduk ya seperti layaknya dia berada di tongkrongan, tidak seperti itu. Tampakkan pemuliaan kita kepada ilmu, tampakkan pemuliaan kita kepada penyampai ilmu. Kemudian yang selanjutnya, ya, poin yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya bagi para penuntut ilmu, hendaklah ia berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman, apabila guru memberikan kepada kita teguran, hendaklah ia mengetahui bahwasannya hal itu adalah sebuah kebaikan bagi kita para penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Ini modal utama. Seorang penuntut ilmu harus sabar ketika ia menghadapi gurunya. Seorang penuntut ilmu jangan meninggalkan guru hanya karena mungkin ia pernah ya dilukai perasaan, tidak seperti itu. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Harus sabar. Perhatikan wasiat dari para ulama kita. Wasiat yang sangat masyhur yang kita dengar dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau dalam syairnya beliau berkata, kata beliau, "Isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dhulla jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabir alaihi arba'an liwafatihi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi." Masya Allah. Sebuah kalimat yang teramat sangat mulia dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau berkata, "Isbir ala muril jafa min muallimi." Bersabarlah engkau wahai penuntut ilmu
atas pahitnya, ya mungkin perilaku tegas dari sang guru. Sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati, karena sesungguhnya kata beliau melekatnya ilmu. Melekatnya ilmu ada dalam kita menyertai sang guru. Melekatnya ilmu ada dalam kita menyertai sang guru. Kata beliau, "Wa man lam yadhuq dzula ta'allumi sa'atan", barang siapa yang belum merasakan kehinaan belajar barang sesaat. Tajarru'a dzulal jahli tula hayatihi. Kata beliau, ini saya akan mereguk kehinaan bodohan. Ya, hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wal'iyadzubillah. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi, kata beliau, dan barang siapa yang lewat masa mudanya dari menuntut ilmu, yang tidak belajar di masa mudanya, fakabir alaihi arba'an liwafatihi. Masya Allah, tegas sekali beliau. Fakabir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah 4 kali atas wafatnya orang tersebut. Takbir 4 kali kita tahu itu adalah takbir salat janazah. Takbirlah 4 kali atas kematian orang tersebut. Ya. Waman, kata beliau, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Kenapa? Karena hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Seorang pemuda atau seorang muslim itu hidup dengan ketakwaan dan ilmu. Idza lam yakuna la'tibara lidzati, kata beliau, kalau sudah tidak ada lagi kedua hal tersebut, yaitu ilmu dan takwa, maka tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi jati diri dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah. Bukankah hal ini pula ya yang ditekankan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala kepada kita mengkisahkan terkait dengan perjalanan ya Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam beliau menuntut ilmu, dalam beliau belajar ya menuntut ilmu kepada seorang yang mulia, itu Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Nabi Khidir alaihi salatu wasalam meminta agar Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk bersabar menyertai beliau, ya. Bersabar menyertai beliau, ya, alaihi salatu wasalam. Di mana ya beliau sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan kepada Nabi ya Khidir alaihi salatu wasalam bahwasannya ia akan menjadi seorang yang bersabar. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir, engkau wahai guru, ya dalam hal ini Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah akan mendapati saya sebagai orang yang bersabar, akan mendapati saya sebagai orang yang bersabar dalam belajar dan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Ini poin yang ketiga, poin yang berikutnya, yaitu bersabar ketika mereka belajar, bersabar ketika menghadapi ketegasan sang guru. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, tidak boleh kita sombong dan malu. Sombong di hadapan guru, enggan bertanya karena merasa diri mungkin lebih paham, atau bahkan mungkin malu untuk bertanya. Ini juga bukan perkara yang terpuji, ini juga bukan perkara yang baik. Dua hal ini perkara dua-duanya hal yang buruk. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya untuk mengikuti akhlak yang perilaku yang baik, yang terpuji, yang dicontohkan oleh sang guru. Ya, akhlak dan perilaku terpuji yang dicontohkan oleh sang guru, ikuti. Kebaikan yang diajarkan oleh guru bukan hanya sebatas yang disampaikan, namun yang dicontohkan oleh sang guru. Dari mulai tutur katanya, dari mulai berpakaiannya, sikap tingkah lakunya, selama itu kebaikan diikuti. Kemudian yang berikutnya, adab selanjutnya mendatangi majelis ilmu, majelisnya sang guru tersebut, mendatangi kelas lebih awal daripada gurunya. Jangan sampai gurunya dibuat menunggu lama gitu ya. Di mana muridnya enggak kunjung datang. Tidak seperti itu. Justru penuntut ilmu harus datang lebih awal. Penuntut ilmu harus datang lebih dahulu daripada gurunya. Kemudian seorang penuntut ilmu harus berusaha memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Seorang penuntut ilmu harus fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Harus fokus terhadap apa yang disampaikan, yang dipaparkan, ilmu yang diberikan oleh gurunya. Dan berusaha untuk memahami dan mengamalkan nasihat dari sang guru tersebut. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini mungkin di antara adab-adab yang bisa kita dapatkan, atau adab-adab yang bisa kita praktekkan. Ini adalah merupakan wasiat dari para ulama kita. Apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan ini adalah apa yang dipaparkan, yang disampaikan ya oleh para ulama kita, ya di antaranya Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami'.
Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga diri kita. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya berupa kesabaran dan keistiqomahan dalam belajar dan menuntut ilmu. Terlebih kita mohonkan kepada Allah tabaraka wa taala taufiknya berupa kesabaran dan keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu. Apa yang benar dari yang saya sampaikan ini murni dari Allah tabaraka wa taala, kekhilapan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan ini murni dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala dan berlepas diri dari perkara tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.